Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, di beberapa hari kemarin ataupun beberapa hari ke belakang kita selalu bahas tema-tema iOS. Dan yang pastinya kemarin juga kita selalu bahas lagi tema-tema dari Time Store Cina. Jadi ada beberapa teman yang nggak bisa cara backup dan juga restore-nya. Dan di video kali ini kita nggak akan bahas keduanya. Nggak akan bahas tema iOS dan juga nggak akan bahas tema dari backup China. Jadi di video kali ini kita akan bahas tema yang murni ada di Time Store. Jadi kalian tinggal cari aja dari Time Store kalian masing-masing. Tapi tetap aja nanti seperti biasa untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman kadang ada yang nyarinya susah, kalian bisa menggunakan link download yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke full review secara keseluruhan, di sini kita akan membagi menjadi dua step. Untuk step yang pertama kita akan review temanya. Jadi untuk step yang maksudnya untuk step yang kedua kita akan berikan tutorial cara download temanya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke step yang pertama, yakni review temanya secara keseluruhan. Asli, untuk temanya kalau menurutku sih lumayan keren. Kekurangannya hanya satu, dia belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tapi kalau menurutku sih itu it's okay lah. Kalau menurutku juga tema keren itu nggak harus tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel ya, tapi widgetnya cukup komplit. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan sih semuanya berubah. Untuk icon pack-nya dia mengontak dengan rounded di bagian tepian, dan saya suka untuk icon pack seperti ini, dia tegas tapi terlihat simpel gitu. Dan untuk control center tema ini yang pastinya ada perubahan. Di sini menggunakan nuansa warna biru dan juga hitam. Sayangnya tema ini hanya full compatible di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Dan yang saya suka tampilan di bagian volume ataupun di bagian pencahayaan, dia keren banget ya. Kayak semacam center ke atas gitu, jadi kecil hingga membesar gitu. Dan ini visualnya kena banget kalau menurutku. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume ataupun kontrol set. Di sini ini asli keren banget. Dan oke, untuk wallpaper di tema ini udah aku ganti. Sebenarnya wallpapernya nggak nyambung dengan konsep dari temanya, karena di bagian temanya dia hanya bernuansakan warna biru. Jadi saya cari anime yang bernuansakan biru. Saya sendiri nggak tahu ini anime jenis apa ataupun anime dari serial apa. Yang pastinya sih saya cocok-cocokin aja lah untuk di bagian wallpapernya. Tapi buat teman-teman yang suka dengan wallpaper yang saya gunakan di review tema kali ini, untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini udah ada perubahan. Untuk numeric numbernya sih udah membulat, hampir mirip seperti tema-tema iOS, tapi di sini ada sentuhan 3D, ada kayak semacam cahaya bersinar gitu di setiap numeric numbernya. Sayangnya untuk di bagian kontak tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian aplikasi pesan sistem tema ini udah ada perubahan. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Secara keseluruhan di sini menggunakan warna gelap dengan list warna biru gitu, dan untuk fontnya dia menggunakan warna putih, dan untuk yang ada di bagian sebelah kanan dia keseluruhan menggunakan warna biru. Sayangnya untuk di bagian icon nggak keseluruhan semuanya berubah, tapi yang udah berubah dia menggunakan icon dengan background warna biru juga. Untuk tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah dirubah dan logonya jadi Boss OS 2, dan ini emang kayaknya untuk HyperOS tipe 2 gitu ya. Tapi ini asli keren, walaupun emang sekarang ini jarang banget logo yang tembus hingga ke bagian dalam. Dan mungkin untuk tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, kalian bisa coba untuk versi yang ada di bawah saya. Saya ini sekarang ini menggunakan versi HyperOS 2.0.104. Kalau mungkin versi yang di bawahnya, siapa tahu tema ini itu tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Sekali lagi di sini wallpapernya ini cocokologi aja ya. Jadi wallpapernya saya cari yang bernuansakan sama, dan lagi-lagi juga ini wallpapernya saya nggak tahu dari serial anime apa. Tapi buat kalian yang suka dengan wallpapernya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oh ya, untuk di bagian lock screen di sini saya menggunakan lock screen bawaan dari HyperOS. Jadi nggak ada yang perlu direview lah ya. Kalian bisa tap di bagian sini, kalian klik di bagian kostumisasi, dan kalian buka layar kunci, dan ini adalah untuk di bagian wallpapernya, maksudnya di bagian layar kuncinya seperti ini, dan ada efek font,
Di sini kalian atur pencahayaannya dan pilih di bagian sini ya. Kalian atur-aturlah sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk widgetnya kalian tekan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan widget yang seperti ini. Nah, tapi saya lebih suka yang ini ya, ada kayak semacam guratan-guratan gradasi gitu. Nah, ini lumayan keren ya. Dan oke nih, sekarang kita akan masuk ke step yang terakhir, yakni tutorial cara download temanya. Dan oke nih, kali ini saya nggak rubah tema dari bawaannya. Atau mungkin biasanya kan saya kembali ke default tema bawaan dari Xiaomi. Tapi kali ini saya masih akan tetap menggunakan tema ini. Karena untuk download tema ini tuh cukup gampang banget. Pasti kalian bisa semua ya. Pertama kalian buka aplikasi tema. Dan kalian cari di kolom pencarian tema yang akan kalian download. Untuk kategorinya di sini kalian bisa memasukkan kata kunci BOSOS. Ukuran file dari tema ini 16,8 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Bosinki. Kalian bisa cari dari nama desainernya ataupun nama dari temanya. Dan kalau kalian nggak ketemu, kalian bisa menggunakan alternatif yang kedua, yakni menggunakan link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, untuk tampilan linknya dan nanti seperti ini, sebentar ya. Nah, untuk tampilan link di kolom deskripsinya nanti seperti ini, kalian tinggal copy aja untuk link yang ada di kolom deskripsi, kalian salin. Dan di sini kalian wajib menggunakan via browser, karena untuk via browser dia langsung bisa membuka untuk link tema, karena untuk di Chrome ini biasanya ada yang error. Dan untuk tampilan dari untuk tampilan dari via browser ini tampilannya seperti ini. Kalian pastekan aja di bagian sini untuk link tema yang tadi udah kalian copy. Kalian tekan, kemudian kalian cari. Dan akan muncul jendela pop-up di bagian bawah. Kalian klik aja oke. Dan kalau hilang, kalian tinggal restore aja seperti ini. Nah, ini muncul ya jendela pop-up. Izinkan situs web ini membuka. Izinkan situs web ini untuk membuka tema. Kalian okekan aja dan secara otomatis nanti langsung ke direct theme store kalian. Dan ini temanya langsung ada ya. Dan cara ini bisa kalian gunakan untuk mencari tema apapun yang pernah ada di TS, walaupun tema itu udah nggak ada di TS. Dan saya rasa cukup jelas ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin masih gagal paham, kalian bisa nonton video ini sampai selesai dan saya yakin pasti kalian akan berhasil download temanya. Dan mungkin itu aja sedikit review tentang tema dark yang kalau menurutku sih temanya lumayan keren. Walaupun untuk wallpapernya hanya cocokologi aja. Dan like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.